Hello guys, welcome back to Official Complete Cellular. Kali ini kita kedatangan produk terbaru dari brand Infinix, yaitu Infinix Note 11 Pro. Brand Infinix ini kalau menurut saya ini salah satu pesaing ketat Xiaomi karena mereka ini selalu ngasih spek yang bener-bener gahar banget di harga yang sangat terjangkau. Untuk Infinix ini boxnya sekarang bener-bener pure warna hijau dan juga hitam untuk tulisannya. Kalau dulu masih dipadukan dengan warna oranye, ini lebih simple sih. Sama seperti box dari Infinix Smart 6. Ya, suasananya sama banget. Dan di bagian depan ada tulisan Infinix Note 11 Pro dan juga di sini kayaknya ada point selling salah satu andalannya yaitu MediaTek Helio G96 Ultra Gaming Processor. Jadi pede banget ya, Infinix udah ngasih Ultra Gaming Processor. Kemudian di samping kiri ada tulisannya Note 11 Pro lagi. Di atas juga ada logo Infinix dan di samping sebelah kanan ini ada dua sertifikasi TUV Rainland. Ya, satu ini untuk yang low blue light software solution dan satu adalah sertifikasi dari Fast Charge System. Jadi untuk pengecasan. Sekarang ke bagian sininya ini kita dapat warna yang mithril gray. Jadi warna abu-abu. Dan ke bagian belakang ini ada spesifikasi seperti biasa ya, Infinix tuh ngasih bocoran spesifikasi langsung di belakangnya. Kita dapat varian yang 128GB plus 8GB. Kita langsung unboxing aja. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian nggak ketinggalan info terupdate seputar gadget di Official Complete Cellular. Bersahabat, orisinil, dan terkini. Bersahabat, orisinil, terkini. Complete Cellular, up to the terjamin. Complete Cellular saja. Bersahabat tokonya, orisinil kualitasnya, terkini barangnya. Complete Cellular saja. Langsung kita buka aja untuk di bagian boxnya. Oke, nah kita langsung diperlihatkan ke bagian smartphone-nya. Tapi kita kesampingkan dulu, kita lihat isi dalam boxnya. Ada pembatas. Seperti biasa, Infinix ini untuk di bagian dalam boxnya ya semua segala ditaruh di sini ya. Simple banget. Seperti biasa, ini ada buku manual dan juga garansi. Kemudian ada X Club. Ya, untuk pembeli Infinix pasti mendapatkan ini ya, $X Club. Kalau kalian mau bergabung, tinggal barcode aja di sini. Kemudian ini seperti biasa dapat pelindung layar dan ternyata dapat dua. Yang satunya ini kan pelindung layar, kalau yang ini lebih keras. Ya, ini adalah tempered glass. Jadi bebas. Kalian mau pakai yang lebih tipis atau tempered glass, ini lebih aman sih pakai yang tempered glass. Kemudian dapat soft case-nya. Dan juga ini ada batok charger yang sudah available untuk kecepatan 33 watt ya, fast charge. Kemudian ini ada kabelnya Type A to the C yang punya aksen garis oranye. Dan terakhir ini adalah SIM ejector. Untuk kita lihat nanti untuk jenis SIM-nya seperti apa. Langsung sekarang kita bisa fokus ke bagian smartphone-nya. Di bagian smartphone ini terdapat beberapa poin selling, ada 4. Yang pertama, dia dilengkapi dengan chipset dari MediaTek Helio G96 Ultra Gaming Processor, sama seperti yang di bagian depan dusnya. Kemudian ini ada 120 Hz. Untuk refresh rate-nya, ya ini udah bakal smooth banget kalau kita slide-slide. Dan dia untuk ukuran layarnya di 6,95 inci Full HD Plus Ultra Fluid Display. Ini ciri khas Infinix banget, dia suka ngasih layar yang super besar ya secara ukurannya. Kemudian ini ada 64 megapiksel per 30 kali teleskop zoom. Oke, ini sepertinya bau-baunya mengikuti jejak dari Zero X Neo. Kemudian di terakhirnya ini ada kecepatan cas yang 33 watt fast charge, pastinya 5000 mAh untuk kapasitas baterainya dengan X charge untuk sistemnya. Oke, langsung kita keletek aja. Oke. Yap. Jadi ini adalah Infinix Note 11 Pro yang pastinya ini kalian tunggu-tunggu banget. Untuk first impression sih dari bagian desainnya benar-benar kelihatan mewah ya. Di bagian belakang itu warnanya grey kita dapat dan ada aksen garis-garis ke bawah yang kalian bisa lihat ini seperti gelombang gitu ya. Ya 3D gitu. Tapi kalau kita pegang ini halus kok, masih rata. Dan di bagian bawahnya ada tulisan, nggak kelihatan.
Nah, di sini ada tulisan Infinix. Kemudian di bagian kameranya ini kalau kita lihat sama ya, untuk desainnya seperti Infinix Hot 11s. Jadi untuk kamera utamanya gede banget dia di paling atas. Duanya lagi di sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini ada lubang kamera yang secara gimmick aja ya, nggak ada resolusinya. Kemudian ini ada flash yang kelihatan dia ada 4 bintik ya untuk flashnya. Oke, langsung kita nyalain dulu aja deh. Sambil nunggu nyala, kita bakal impresiin ke bagian sisi-sisinya. Yang di sebelah kanan ini ada tombol on off power, tapi dia bersamaan dengan fingerprint ya. Jadi side fingerprint yang kelihatan keren banget karena fingerprintnya berwarna hitam. Kemudian di bagian atasnya ini ada up down volume. Kemudian di bagian atas kosong aja, tapi kelihatan rata ya. Wah, keren sih. Dan di sisi kiri terdapat SIM tray. Ini adalah jenis SIM tray-nya ya, sandwich ya. Jadi kayak nggak manjang 3 langsung, tapi bisa 2 SIM di sini dan 1 slotnya lagi nih untuk external memory. Ya, kalian bisa tambahkan external memory. Jadi udah triple slot, tapi bentuknya sandwich, depan belakang. Kemudian ke bagian bawahnya dia ada speaker yang kelihatannya mewah banget ya. Ada banyak lubangnya di sini. Kemudian ini ada konektor casan yang pastinya sudah dilengkapi dengan Type-C. Ini ada mikrofon dan juga satu lagi ini lubang jack audio 3.5. Oke, paling itu aja. Langsung masuk ke layar utamanya. Oke guys, ini kita bakal langsung masuk aja ke XOS. Dan ternyata untuk XOS-nya ini udah paling terupdate di 10.0.0. Yang versi lamanya itu masih 7.6 kalau nggak salah. Tapi ternyata ini udah dapat OS yang terupdate. Mantap banget. Langsung aja kita masuk ke layar utamanya. Yap, ini adalah tampilan utamanya dari Infinix Note 11 Pro. Keren banget. Ternyata untuk UI-nya juga lebih fresh ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini seperti yang biasa kita review, ini berbeda banget dengan versi lamanya. Kalau buat saya sih ini lebih cakep ya untuk UI-nya. Mantap. Untuk ukuran layarnya, HP Infinix ini yang udah kita sebutin di awal, dia punya ukuran di 6,95 inci, gede banget. Dan untuk panelnya sih masih IPS LCD, tapi dia untuk refresh rate-nya sudah punya 120 Hz. Wow, bakal lihat smooth banget. Nah, ini kalau refresh rate itu bakal ngaruh ke saat kita slide layar seperti ini. Wah, mantep banget. Dan pastinya untuk Infinix ini dia sudah menggunakan resolusi layar dengan ukuran Full HD Plus ya, 1080 x 2460 pixel. Sekarang kita bakal coba ya untuk kecepatan di side fingerprint-nya. Oke, 1, 2, 3. Responsif, sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, sangat cepat, 1, 2, 3. Coba sekarang kita masuk ke bagian setting. Ini untuk XOS-nya sudah yang terupdate di based on Android 11 dan versi XOS-nya 10.0.0. Kemudian apa lagi? Untuk CPU-nya MediaTek Helio G96, kamera depan dia punya 16 megapiksel dan kalian bisa lihat sendiri sudah menggunakan tipe punch hole. Dan untuk kamera belakang, untuk triple kamera dengan kamera utamanya ini ada di 64 megapiksel. Ya, jadi untuk kamera utama ini yang paling besar di 64 megapiksel. Kemudian ini adalah 2 megapiksel untuk lensa depth of field atau bokeh, dan satu lagi ini adalah lensa teleskopik yang punya resolusi di 12 megapiksel. Ya, katanya bisa 30 kali zoom. Untuk optical zoomnya nanti kita bakal lihat seperti apa. Untuk kapasitas RAM-nya dia punya 8 GB, tapi di sini ada plusnya ya, plus 3 GB. Jadi udah punya teknologi RAM extended RAM lah pokoknya ya. Dan untuk memori internalnya dia dilengkapi dengan ukuran 128 GB. Sudah gede banget. Sekarang kita mau cek ke bagian layar deh, refresh rate. Apakah bisa berganti secara otomatis? Ternyata untuk refresh rate-nya dia ada 3 pilihan. Yang pertama ini pilihan 120 Hz. Jadi kalau kalian pakai di sini dia bakal terus-terusan, layarnya bakal lebih sensitif dan smooth ya di 120 Hz terus. Terus kalau kalian pengen di 60 Hz tinggal pilih yang di sini. Jadi dia lebih kurang smooth dibanding 120, tapi pastinya baterai lebih hemat. Tapi kalau kalian pengen otomatis,
beralih ke yang paling bawah sini. Jadi nanti dia bakal menyesuaikan otomatis. Kalau kalian lagi media sosial, dia bakal dapet refresh rate berapa. Kalau main game yang butuh yang refresh rate gede, dia pasti ada di 120 Hz gitu. Jadi baterainya nggak menguras banyak ya. Jadi karena disesuaikan dengan pemakaian. Kemudian untuk bloatware-nya, ternyata untuk di HP Infinix Note 11 Pro ini dia sudah ada games Mobile Legends di sini. Yang kita ketahui sih Infinix sering kali ya sekarang bekerja sama dengan Mobile Legends, salah satu game yang paling terkenal di Indonesia. Untuk main game Mobile Legends sih nggak perlu diragukan lagi. Dia udah ada pilihan Ultra dengan situasi high frame rate yang menyala dan hasilnya juga lancar aja sih, nggak ada kendala sama sekali. Kemudian game PUBG di chipset MediaTek Helio G96 ini dia sudah mendapatkan grafik di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan yang tertinggi itu di HD dengan pilihan High. Sebenarnya untuk MediaTek Helio G96 ini secara performa game nggak ada bedanya dengan yang dulu ya, MediaTek Helio G95, cuman ada beberapa peningkatan di bagian kameranya, sehingga kameranya itu bakal lebih canggih dan hasilnya bakal lebih baik. Yang terakhir di bagian baterainya, HP ini punya kapasitas 5000 mAh dengan kecepatan cas di 33 watt fast charging dan sudah punya sertifikasi dari RUV Railline ya, jadi lebih safe ya. Dan juga ternyata di HP Infinix Note 11 Pro dia untuk speakernya sudah stereo, satu ada di bawah sini, yang satu lagi dia bersamaan dengan earpiece ya. Kalau kita masuk ke pengaturan volume, bam. Jadi di sini kita bisa atur untuk modenya. Jadi untuk mode musik misalkan tuh di sini ada tulisan suara stereo yang kalian bisa atur-atur. Itu kayak ada lebar, depan, tradisional. Terus dorongannya ini ada bass, vokal, dan treble. Jadi kalian bisa atur sesuka hati kalian ya. Untuk harganya, Infinix Note 11 Pro ini dibanderol dengan harga Rp3.199.000 untuk harga SRP-nya. Ini untuk kita lihat secara spesifikasi sih cukup terjangkau. Tapi sayangnya di varian Note 11 Pro ini tidak ada NFC ya. Ini sih paling salah satu yang disayangkan. Saya udah nyari-nyari ke sini tapi nggak ada NFC-nya. Padahal untuk versi sebelumnya yang Note 10 Pro itu sudah ada NFC-nya. Paling itu aja sih. Oke guys, paling cukup sekian aja. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Saya Fikri, mohon pamit, see you all next time and goodbye.